kalau satu Gojekable, duanya di Instagram brandingnya kuat, jalan bro. Dan dia buktikan. Ya. Justru dia meroket. Justru meroket malah dia buka cabang di mana-mana. Karena segmen pasar dine-in-nya teralokasi jadi yang Gojekable itu ya, tadi. yang bleeding pasti nggak Gojekable. Halo guys, sebelum video ini dimulai, jangan lupa subscribe channel kita. dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya. Udah, langsung mulai aja. Kelamaan loh. Indonesia Millennial. Oke guys. Oh salah ini Channelnya Indonesia Ini Millennial. memang kalau udah obrolan ini semuanya udah mau dikuasain. Semuanya didominasi, nggak bisa. Iya, memang tapi ini. Oke, halo sobat milenial, welcome back to our channel Indonesia Millennial. Loh, harus bro. Oh gitu. Iya, ulang. Kenapa kok harus pakai kayak gini? Kenapa kok nggak pakai kayak gini? Karena kita hari ini dua bidadarinya nggak bisa datang. Oh, ganti dua. Nah, tergantikannya dengan Dua bidadara. Ada Stevi, Ada Bu Stevi dan ada Bu Steffi Febi. dan Febrina. Ada Febrina. Gimana? Menarik nggak? Hari ini kita kedatangan hostnya Obrolin Obrolin aja. aja, ya. Yang lagi viral ini ya, lagi viral kena mobilnya si Atep itu ya. Asep ya? Asep. Oh, sama dong sama saya ya. Asep petir. Itu Asep biasa. Iya, Asep. Oh iya. Asep petir. Ini Yosef Selatan bro. ada Nafi Tenggara, ini Yosef Selatan bro. Ada Yosef Selatan, Bro. Iya. Oke, hari ini kita mau bahas apa ya? Kita lagi mau bahas yang lagi ini loh, lagi viral. Lagi viral. PSBB total. PSBB total. Gimana sih kalau aku ya masih kayak aduh kok PSBB lagi sih Indonesia. Itu PSBB tapi Jakarta loh. Seriusan kamu sekarang PSBB ini? Iya, Jakarta itu Loh. total. Tapi kalau aku setuju bro. Karena Indonesia nih misterius bro. Nggak kelihatan jumlahnya naik terus. Karena yang tes belum banyak juga ya. Enggak, kalau kita lihat yang tes aja belum sampai 2 juta. Betul. Belum sampai 2 juta ada hari ini. Tes belum sampai 2 juta bro. Oke. Kalau kita compare sama, kita mau PSBB ya. Kalau kita compare sama orang-orang di Thailand, Vietnam, jumlah case itu 3.000, yang mati cuma 50 bro di Thailand. Yang Kalau mati cuma bilang 50. Negaranya Thailand kan Indonesia per hari 100. 3.000 bro per hari. Oh, yang kena. Yang penambahan Iya, jumlah penambahan waktu itu. ini Oh, total case di Thailand 3.000 yang mati Jadi cuma totalnya 50. satu hari itu pindahin ke Thailand jadi sama itu deh. Sama ya. Berarti jumlah kematiannya kita sama mereka positif itu masih tinggi kita. Padahal aku pikir-pikir kenapa ya? Karena pasar mereka dibilang bersih aman dia enggak juga, kumuh juga, street foodnya juga mereka kemana-mana. Apa sih yang membuat itu kan? Kalau aku lihat sih mereka jaga sih, Mungkin kesadaran lah ya. kesadaran. Kesadaran Kayak dari Hongkong, kalau Hongkong itu kan sadar orang. Indonesia. Jadi PSBB aku dukung sih bro. Kalau aku sih dukung juga ya. Kenapa? Karena aku lihat, kalau aku boleh kasih sharing dulu ya. Dulu nama-nama orang kena COVID itu masih lingkaran nggak kenalan kita loh bro. Uch. Masuk bulan Agustus ini, aku nggak tahu kalian teman-teman kalian ya, mulai masuk ring Mulai. kenalanku loh bro. Yes, mulai masuk, benar. Saudaranya ini, Yes. saudaranya ini. Lebih dari 10 sih aku temanku kena. Aku juga sudah Lebih mulai dari banyak. 10. Keluarganya misalnya. Iya. Nah itu mulai, Yang mulai kenal ya kita ya. itu nggak bisa nggak remeh sebenarnya. Mulai banyak dan sekarang informasinya kalau di semua rumah sakit itu alat respiratornya penuh. Waduh. Jadi kalau orang sudah parah mau nggak mau mereka harus beli dan harganya ratusan juta. Betul. Satu unit. Oke. Dan sekali kena satu keluarga. Guys, tapi tenang. Undernya kita ini, kita seminggu sekali kita mengadakan namanya rapid test. Rapid test. Yes, tentu harus. Jadi kita Wajib. rapid test ini, lihat ini luka semua nih. Terakhir ini kalau sampai nggak bisa keluar darahnya semua di hidung, di mana semua di rapid test ini. Rapid test sampai di sini. Tapi Iya. kamu dukung nggak? Emang? Kalau aku pribadi sih dibilang dukung, tapi kalau sampai total sih aku kurang setuju. Masih gini, mungkin dengan adanya PSBB itu total orang yang kena COVID-nya ditekan angkanya. Tapi seberapa banyak orang yang sebenarnya lebih sakit bukan COVID karena adanya PSBB total. Contoh, mereka stres di rumah, mereka jadi banyak berantem dengan keluarga, kemudian pekerjaan mereka di PHK, nggak bisa kemana-mana. Stres sih. Itu kan yang nggak Enggak. bisa dites sebenarnya. Gini. Kalau aku ya nanggepinnya PSBB itu boleh nggak? Boleh, setuju aku sama Febrian. Tapi gini loh guys, yang penting itu mau PSBB, PSBB bandel ya podo wae. Ya berarti Betul tergantung lah. orangnya toh, betul nggak? Tergantung orangnya. Ya betul, tergantung orangnya. Kalau aku ya, kalau orangnya masih cipika-cipiki,
Nomor gitu. Masih jabat tangan. Masih jabat tangan. Justru aku lihat dari sana. Kenapa kok PSBB? Kenapa itu Thailand itu fail? aman? Thailand itu tidak pernah ada edisi jabat tangan. Adanya Sodika. Kampung Enggak ono pagi. Kalau kita masih pengen ini ngene. Lho, ndase dikene salim. Karena budayanya seperti itu. Mari gitu salim wedok ayu ini. Ngene. Karena gini, karena bukan cuma budaya sih, menurut aku bukan budaya sih. Karena apa namanya? PSBB ini mulai diremehkan orang karena ada berita-berita yang belum tentu valid gitu. Vaksin itu. Bukan tentu vaksin juga, tapi maksudnya itu corona ini kayak nggak jadi ini masalah, hoax Oke. gitu kan. Karena nggak berbahaya dan sebagainya. Akhirnya buat orang itu kembali lagi. Pada awal-awal dulu kan nggak kayak gitu. Awal-awal semuanya juga pada jaga semua. Tapi sekarang kalau kita ke mall, wih gila. Tapi udah sebenarnya- kayak nggak kena covid bro. Ada mall itu masih ramai nggak? Jujur sampai sekarang saya masih Masih sih. Rame. Nah, berarti itu saya nggak tahu ya. Saya Masih soalnya rame. jujur aku nggak pernah menyentuh yang namanya mall sama sekali. Tapi kemarin aku dari Jakarta, ya itu pertama kali udah lama aku injakin mall di PIM. Ya. Rame nggak? Sepi banget. Ih beda berarti. Surabaya Sepi sama banget. beda. Sepi banget. Harusnya di PSBB ini Surabaya sih. Yang harusnya di total itu Harusnya di Surabaya. Surabaya sih. Sepi banget sih. Karena gini, Jakarta itu kalau aku lihat kan Jakarta itu kan namanya ibu kota. Otomatis semua orang mau bisnis juga ke sana. Orang dan itu kan travelingnya mereka, pesawatnya juga masih ada gitu kan ke sana-sana semua. Karena jantung ekonominya di situ Ya soalnya. jantung ekonomi ya. Jadi kalau yang di PSBB itu sama kayak gini sih. Teman-teman tahu itu nggak ya? Apa namanya? Kita tadi ngomong si Febrian ngomong Thailand 3.000. Tahu nggak sih new case di Perth itu total case ada berapa? Di Perth, Australia. Australia. Per harinya. Nggak tahu. 0 case. Oh wow. Only Perth ya. Kok bisa ya? Jadi yang paling parah itu di namanya regionnya Victoria. Victoria itu Melbourne. Itu Victoria. Itu parah. Jadi di lockdown langsung jebret di kerangkeng Victoria di kerangkeng. Oke, jadi fokus sama Di penyakitnya tempatnya di sana. di mana? Di lockdown prek itu nggak bisa keluar, ini nggak bisa masuk wis. Bener-bener di lockdown interstate- tapi ya? Walaupun interstate nggak bisa. Interstate itu bukan negara loh ya. Kayak Jawa Timur ke Jawa Tengah gitu. Even kayak iya Jawa Darat Timur tuh nggak bisa. ke Jawa Timur ke Jawa Barat nggak bisa masuk. Di lock sama military. Oke. Itu yang aku ngomong kalau kita ngomong PSBB ya total ya seperti itu sebenarnya yang bagus. Dan per Di kota. dalamnya terserah di dalam sini Victoria masih bisa jalan nggak? Masih bisa jalan. Masih bisa pakai masker, lu masih bisa doing something Oke. activity, tapi di lock. Nah, sedangkan di Perth teman saya kebetulan di sana kemarin dia juga sudah jogging, semua orang udah nggak pakai masker. Ya, kalau itu masuk akal sih. Sudah nggak pakai masker karena apa? Di sana 0 case. Only 2 active case di sana. Hanya Tok. 2 aja. Hanya 2. Oke. Di Perth. Kita udah pakai masker tetap aja begini. Daerahnya waktu ada langsung di lock, di lock. Karena Kayak- kita pakai maskernya tuh ketika lagi yang nggak ketemu orang justru pakai masker, ketemu orang justru buka bro, orang Indonesia. Sering masker cuma buat Giliran formalitas. giliran nyetir sendirian masker bro. Masker. Takut ditilang soalnya bro. Begitu turun ngomong diturunin. Takut itu loh dihukum itu loh apa namanya tidur di peti mati. Kan ada ngerasain di dia. situ aja kan begitu. Suruh ngetes. Dan kalau kita mau masuk kafe kan semuanya ada tulisan harus pakai masker. Tapi begitu masuk ya copot. Copot ya. Itu Itu untuk balik. masuk. itu Justru makanya di luar itu nggak usah pakai, ketemu orang. Ketemu pakai. orang harusnya Betul. pakai. Betul. Tapi kalau Indonesia mau dibikin kayak Australia, kayaknya udah terlalu banyak case-nya. Maksudnya gini. Apalagi Terlalu- Indonesia ini dikenal dengan negara kepulauan. Nah, terlalu banyak atau kita ngomong terlalu banyak dari mana? New active kita total tes aku barusan lihat update ya kurang lebih 2 million, 2 2,5, million people. Kita itu 274 juta loh. Yes. Berarti 2 million itu baru cuma 1% Yes. yang dites. Yang kena. Yang kena baru 200.000. Berarti hampir kurang lebih 10% dari total tes. Wow. Tapi tinggi loh. 200.000 ini tersebar di hampir semua penduduk Indonesia. Betul, cari yang memang besar. Active case-nya besar, lock. Active case besar, Tapi gini, lock. bukannya mungkin yang aktif case-nya besar di lock, misal Jakarta di lock, Surabaya di lock. Tapi kan yang kecil-kecil ini masih bisa nanti jadi besar lagi. Nggak bisa dong. Yang kecil kan, dia kan sementara yang kecil kan langsung sudah misalkan cuma di mana Jayapura cuma 3 active case misalkan. Yang 3 ini diisolasi.
Berarti poinnya kalau aku boleh bilang kita ini harus geraknya merata ya. Nggak boleh Jakarta dulu seminggu kemudian Nggak bisa. Surabaya itu. Nggak bisa. Jadi harus benar-benar Ya. semuanya bareng. Iya, justru ya kalau menurutku dengan adanya pesawat itu juga semakin susah, harga juga semakin mahal, habis itu orang juga takut semakin naik pesawat, seharusnya nggak usah takut. Justru kalau kita lihat di luar negeri itu very easy untuk orang naik mobil. Yes. Harusnya gampang sekali mereka itu interstate, alias lintas provinsi itu gampang sekali. Tapi mereka jaga Justru malah mereka bisa jaga nih gitu loh. Nah, tapi kembali lagi kesadaran diri Kesadaran diri bro. itu orang kan beda-beda. Pemerintah sudah mau lakukan ini itu, tapi kalau kesadarannya Betul. rakyat ini Jujur ya, kemarin aku di Jakarta, I'm surprised banget ngelihat ada beberapa lah kalau ngelihat kafe atau bar. Itu buka, Bro. Dan rame. Rame nih. Kebetulan waktu aku datang ke sana, lewat di sana ada Pak Anies tuh. Anies lagi sidak. Pak Anies lagi sidak. Sidak masker. Langsung aku turun, Pak Anies. Sawadika. Jadi tapi ngefek gak sih sama kerjaanmu, Feb? Sama Stefanus juga. Kalau kerjaan gini loh, kerjaan itu kalau menurutku semuanya pasti ngefek. Jadi Bukan maksudnya gini. Ngefeknya itu kan sekarang kan mulai naik nih setelah new normal kan udah mulai. Nah, nanti adanya PSBB ini kira-kira gini. apa balik lagi tuh? Sebenarnya stuck gitu. kalau aku ngelihat beberapa sektor itu tidak kena impact dari PSBB. Jadi kalau kita ngomong beberapa sektor lain mau itu PSBB selama itu masih ekonominya belum jalan pasti masih kena impact. Contoh aku ngomong industri yang paling kena itu industri apa? Ada yang ngomong oh enggak industri consumer good makanan itu nggak akan pernah kena impact. Iya itu kalau misalkan mie instan. Iya kalau itu misalkan kalau kita ngomong perusahaan-perusahaan yang besar kayak contohnya sebut merek ya boleh ya Unilever. Iya. Unilever itu kan kayak Biore apa whatever sabun mandi apa Soden lah whatever itu kan mau kamu krisis nggak krisis kan tetap pakai kan. Nah itu nggak akan masalah. Cuma kalau kamu lihat sama retail bisnis makanan yang harganya itu high end itu kena impact. Nah, ini yang menarik kemarin. Jadi waktu sebelum kita ke Jakarta itu kita membawa mindset karena mungkin di Surabaya kita ketemu sama teman-teman di F&B kan yang pada bleeding semua. Ya, Kita membawa mindset itu. Ketika kita berhadapan dengan salah satu teman kita Tom Lee Wafa juga dapat inspirasi baru. Ternyata enggak juga. Satu clue dari dia. Siapa bilang? Dia bilang, maksudnya gimana? Katanya F&B bleeding bro. Enggak juga. Ya kebetulan di beberapa brandnya dia di F&B naik. Yang pertama dia bilang, pertanyaannya, apakah Gojekable? Kau makan, kamu yang bilang F&B tadi ada di mall. Pertanyaannya dia simple kepada kita. Dine in atau Gojek rata-rata orang? Dine in. Dine in ya mati bro. betul. Kalau Gojekable naik itu yang pertama. Kedua, apakah yang sosmednya di IG ke branding kuat? Kalau satu Gojekable, duanya di Instagram brandingnya kuat, jalan bro. Dan dia buktikan. Ya. Justru Masuk dia akal. meroket Justru meroket malah dia buka cabang di mana-mana. di mana-mana. Karena segmen pasar dine-in-nya teralokasi jadi yang Gojekable itu Ya, tadi. yang bleeding pasti nggak Gojekable. Iya, betul. Setuju. Kalau Dan itu tidak sangat masuk nge-hype akal. di sosmed. Ya. Dan setelah dia ngomong gitu, kita langsung nggak bisa ngomong F&B pasti mati. Betul. Belum tentu. Belum tentu, betul. Karena berhubungan dengan teknologi sebenarnya. Teknologi itu dimanfaatin harusnya kan Ya, gitu ya. dan Ya orang kan punya waktu di rumah, dia nggak Yes. cari yang nge-hype. Pesan. jadi orang di rumah kan tetap pasti makan sebenarnya. Jadi Jangan sektor buat konsum- kafe malah ya, jangan buat tempat tongkrongan malah salah kan, betul nggak? Timingnya kurang pas. Ya aku nggak ngerti karena gini intinya kalau aku baca adalah segmen high end yang begini kita paling gampang deh teman-teman lah kalian beli mobil mahal gunanya untuk apain? Untuk nongkrong, Untuk nongkrong, untuk show off. untuk show off. Kalau kita ngomong ya kita ngomong nggak mungkin lah kita beli mobil mahal kita cobain di track sendirian habis itu kita pulang sendirian taruh ini ditutup habis itu besok kita nggak pakai mobil yang biasa lagi besoknya pakai mobil yang mahal lagi naik Lamborghini contohnya kita pergi lagi ke track sendirian nggak mungkin. Iya. Ya. Pasti pingin show off. Yes. High end kan itu berarti. Ya. Barang high end tuh biasanya adalah barang untuk show off, bukan barang untuk kebutuhan. Ya. Nah, sedangkan waktu misalkan era seperti kayak gini, untuk apa sekarang kita itu perlu show off? Kita lebih banyak di rumah. Kita lebih banyak sekarang kerja itu, kalau biasanya ya, ini yang paling sering nih, yang paling sering
kalau kita ngomong di dunia bisnis atau di dunia usaha, kita mau meeting nih. Meetingnya itu kalau misalkan orang yang punya usaha jasa itu mereka meetingnya biasanya ngapain? Mereka meetingnya biasanya adalah dia pakai jas rapi. Yes. Seorang yang Layanan lah ya. Servis ya. Dia pakai jas rapi, dia pakai mobil necis, dia datang ke kliennya terpercaya sama dia untuk akhirnya masuk lah atau whatever itu. Pakai jasanya dia. Either itu mau lawyer, mau itu whatever. Nah, sekarang posisinya hal itu diperlukan lagi atau enggak? Enggak perlu. Barang-barang seperti itu akhirnya ya udah nggak usah beli-beli lagi, dia by Zoom saja, sudah cukup. Yang penting di medsosnya dia kuat dan lain-lain. Oh, jadi orang lihat, oh ini ternyata ini loh. Justru aku lihat di sini ini dunia sekarang ini terjadi perubahan switching besar-besaran yang orang yang kemarin setengah-setengah aja, nggak, yang aku ngomong crazy rich banget itu mungkin bisa di bawah, yang orang bawah kemarin yang biasa-biasa aja bisa naik. Karena apa? Switching pertukaran ini sangat banyak pada saat era krisis ini. Yang kemarin soalnya di bawah-bawah ini memang nggak menuai hasil. Di bawah sekarang dapat benefit, bleedingnya udah besar. Bleedingnya nggak besar. Jadi mereka tuh sebenarnya nggak punya usaha terlalu besar, tapi nggak bleeding besar. Sedangkan yang besar-besar ini kemarin lagi bleedingnya besar. Itu membuat mereka jadi bisa berputar gitu. bisa turun ke bawah. Roda berputar. Betul. Bisa dari seri A ke seri B gitu kalau Kalau dalam jadi yang seri A ini kan cost-nya besar. besar loh. Jadi gini lah, kalau kita pemain seri A gitu kan, itu kan hire-nya Ronaldo, bos. Iya. Ronaldo harganya tinggi toh. Tapi supporter gak ono saiki. Dan nggak tanding. Nggak tanding. Nanti kok bayar gaji gitu. Bayar gaji kan. Nah, sedangkan Sekarang seri B nggak ada nama gitu kan. ya, ini kan bayar pemain juga mungkin pinjam. Bisa jadi juga sudah nggak ada pemain, Bro. Udah nggak ada pemain Nggak apa-apa juga. Nanti masih kota. Yang banyak pemain-pemain itu yang kadang-kadang rela gajinya dipotong loh. Ada loh pemain-pemain itu gitu. Nah, makanya yang kita ngomong sekarang ini nggak semuanya yang gede-gede itu, justru yang sakit itu sekarang itu gajah-gajah. Iya. company besar yang nggak bisa. Dan mereka mau nginvest lagi untuk nge-brandingan medsos. Mereka sudah kadung bleedingnya terlalu besar. Oke. Nggak bisa. Ini makanya aku ngomong, kalau aku ngomong di dunia, kalau Jadi kamu tips tadi, untuk teman-teman kalau sekarang PSBB lagi ya apa ya? kalau PSBB lagi, kembali lagi. Semua bidang. bidang ya. Ini aku kasih saran karena kebetulan aku bertemu banyak orang hebat, baik itu mau dari Zoom, baik itu saya ketemuan kemarin di Jakarta, baik itu saya ketemuan dengan mereka selalu kasih tips adalah perkuat namanya digitalisasi karena kita sudah masuk era digitalisasi. Berarti sebenarnya kalau dibilang ekonomi Indonesia ini wah gara-gara Covid ini semakin parah, sebenarnya enggak loh. Cuman orang itu mau nggak ngelihat Open mind lah ya. Mau nggak mereka itu berubah? Gampangannya kan kayak gitu. Ya karena Indonesia itu kan kembali lagi, Indonesia itu tahu toh ekonominya Indonesia itu, ISG Indonesia itu hanya kalau nggak salah valuasinya itu 6.000 triliun ya, 6.500 triliun. Kalau nggak salah ya, saya lupa ya, 6.000 atau 7.000 triliun lah. Nah itu valuasi Apple Amerika itu kalau nggak salah kurang lebih 8.000 atau 9.000 triliun. Jadi satu saham itu bisa semua valuasi satu Indonesia. Saham Indonesia. Ya kamu bayangin aja, bos. Jadi kalau kita ngomong kayak gitu ya, Indonesia ini masih nggak terlalu besar banget kok sebenarnya dibandingkan yang luar. Nah, kembali lagi yang aku ngomong, impact yang paling besar itu yang kena yang mana? Yang besar. Yang gajah. Jadi sebenarnya Indonesia masih kuat nggak? Masih kuat. Soalnya nggak gede-gede amat kok. Kecuali Indonesia itu sudah kayak ya yang tadi tak omong kayak Apple, Amazon, Facebook. Itu kalau tiga itu perusahaan taruh di Indonesia blek gini ya. Dan yang lain tutup udah pakai ini aja tiga ya. Udah cukup perputarannya. Lebih cukup itu. Udah lebih. Ya apa Indonesia market cap-nya indeks kita itu 7.000 triliun kalau nggak salah. Nah sedangkan Apple sebesar itu. Google ya segitu. Apple ya segitu. Jadi berarti nggak ini dong, nggak terlalu ngefek harusnya ya? Harusnya yang sih, ngefek itu harusnya negara-negara besar betul. dong. Itu yang aku. Maksudnya itu nggak sampai jatuh banget kan kita ini harusnya. Harusnya sih aku masih pede. Kacamata global nggak jatuh banget. Betul. Tapi untuk kaca kapasitas kita negara kita ya kena dampak. Kena dampak pasti. Karena ototnya tidak terbiasa untuk latihan 6.000 pun bagi kita udah besar. Betul. Tapi kalau global melihat, aduh enteng lah ototmu itu, kita risetnya udah gede, kalian tuh belum gede. Iya gitu loh. Jadi kalau misalkan kita ngomong yang paling bahaya itu negara-negara yang sudah memang
terancam resesi. Kalau Indonesia terancam resesi, emang nggak Dari dulu ya nggak ada bedanya. Nggak terlalu ngefek ya. karena Indonesia itu gampang pulih, recovery gampang. Karena kembali lagi Indonesia itu emerging market, negara berkembang, develop. Jadi itu nggak begitu efek. Cuma negara maju kena resesi itu yang bahaya. Dan kenapa kita gampang bangkit? Karena kita merdeka bukan karena permusyawarahan. Kita Pak suka. Semangat. Semangat. kita Merdeka. Kan, like kamu suka nggak PSBB kan? Aku benar-benar gak suka. Kalau aku ya. Soalnya mungkin aku merasa kalau PSBB Gesa party. Dia suka nongkrong dia. itu yang besar. Suka nongkrong dia. Iya, soalnya Soalnya gesa gini, party. kalau aku merasa kalau PSBB ini justru malah ya aku nggak sakit COVID, tapi sakit mental. Oke. Stres aku di rumah. Karena mau kemana gini, maksudnya yes bener PSBB nggak ada ini. Paham aku, paham. Baru jadian, Bro. Baru punya pacar. Oke. PSBB. Gareng. Bukan itu. Stres ya? prioritas pertamamu nongkrong dibanding kesehatan. Sebenarnya gini, justru karena aku nongkrong itu demi kesehatan sebenarnya. Ini. Gini, Aku coba bingung ya, agak bingung aku. Ini saya takut sesat ini saya. Kalau aku pribadi ya, masih gini. Disclaimer on ya guys, ini versi. Iya, ini versi kan. Sebelum adanya COVID, sebelum ada informasi COVID, berita apa kayak gini, aku setiap hari keluar, setiap hari ketemu. Itu justru malah nggak pernah sakit, bahkan flu aja nggak pernah. Nggak pernah. Padahal Tapi kalau di rumah Kalau di rumah justru memang nggak kena COVID, tapi jadi kayak flu, sering pusing. Oh ya, kayak tahu bingung aku. Mau ngapain? Aku tahu itu. kenapa? Debuan rumahmu. Bukan, kalau itu kan lebih ke bukan. Oh, lebih ke iya. bersin-bersin. Oh, iya. Tapi Tapi kadang itu debuan. kayak sakit kepala jadi kayak karena gini ya, mungkin aku ini orang sing seneng ngomong. Oke. Kayak ketemu cerita-cerita ya apa perkembangan sekarang bisnis atau apa kayak gitu. Tapi begitu di rumah kayak ngobrolnya itu harus formal. Gini-gini juga. Oh iya. Ngomong. Iya, ngomong. Ini bukan ngomong. Oke. Kasihan loh selain tapi sekian ini. Barusan udah jomblo. Tapi udah enggak lama. lah, saya yakin kalau untuk Jawa Timur kita aman tanpa PSBB karena orang-orangnya. Soalnya gini, kemarin Lihat aku ini, sempat- videografer kita semua pakai begini, Bro. Kamu lihat ini semua pakai begini. Ini hijau tuh apalagi. Mincu sampai lapis 5 gini sampai ketakutan deh. pilihannya cuma dua. Pilihannya cuma dua. Mereka takut kita nularin atau mereka yang OTG. Suwono. Konten kita ini sebenarnya ya kalau berisi ya juga ya nggak terlalu juga. Nggak terlalu berisi. Iya. Cuma buat teman-teman bisa nggak stres. Betul. Biar Nggak nggak stres, betul. Biasanya ada 2 bidadari yang cantik, sekarang ada 2 ginu-ginu yang luar biasa. Ada dua monster. Ada dua raksasa. Jadi memang kita ini dipanggil untuk dihina, guys. Sesekali apa-apa. lah. Kapan Nggak lagi bisa apa-apa. bully hostnya obrolin aja. Gak apa-apa. Kalau nggak di sini. Oke. Oke. itu dia. Soalnya ini kameramennya sudah marah-marah guys, soalnya untuk Betul, mukanya karena sudah nggak enak ini gitu ya. kameramennya ini sekaligus businessman juga, jadi dia ada anu. Oke, guys. Jadi sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Jangan lupa untuk Subscribe obrolin aja. Loh. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel Indonesia Milenial. Like, comment. Comment, dan share. Share ke Oke. teman-teman Anda. Bye-bye. Bye-bye. Bye. See you. Jangan lupa untuk like dan komen. And share. Jadi guys, buat kalian para cowoknya, nggak usah mempedulikan cowok-cowok di sini. Kalian cukup lihat kita para eksis cewek-ceweknya. Dan jangan lupa subscribe Indonesia Milenial.